Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Islamic Education Expo 2013 yang telah memilih esai saya sebagai 20 terbaik. Perkenalkan, nama saya Haris Lukmanul Hakim. Saya merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Nasin Al-Kabumaini MPD dan Ibu Eliawati SPD. Sekarang saya belajar di SMP Unggulan Al-Amin. Saya duduk di kelas 8. Saya memang mengusulkan ayah saya sendiri sebagai murabi yang sangat inspiratif. Adapun alasan saya mengusulkan ayah saya sendiri. Yang pertama, seperti yang saya tulis pada esai saya, bahwa dalam sejarah Islam cukup banyak orang-orang yang belajar pada ayahnya sendiri. Seperti anak-anak Lukmanul Hakim yang belajar pada ayahnya sendiri. Nabi Yahya yang belajar pada ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Yusuf belajar pada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub belajar pada ayahnya, yaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa belajar pada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Demikian halnya dengan Hasan dan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali bersama istrinya Fatimah Az-Zahra belajar pada baginda Rasulullah SAW. Jadi menurut saya adalah hal yang biasa seorang anak belajar agama kepada ayahnya sendiri. Dan yang kedua, saya ingin mencontoh ayah saya sendiri yang selalu berusaha untuk menghidupkan kehidupan agama, dimulai dari masjid dengan membuka taklim subuh, pengajian rutin mingguan, dan juga masuk harokah Islam yang memperjuangkan Islam secara kafah. Dan yang ketiga, ayah saya selalu mendorong saya untuk melaksanakan ibadah makdoh, seperti sholat tepat pada waktunya di masjid secara berjamaah. Jika saya atau saudara saya tidak sholat di masjid secara berjamaah, maka kami akan mendapat hukuman, apalagi kalau sampai lupa tidak sholat. Saya pun sudah masuk harokah Islam kafah dan sudah menjadi sabab yang mengkaji setiap hari Ahad yang melakukan aktivitas dakwah lainnya. Untuk mengenal sosok ayah saya, maka silakan mendengarkan perjalanan hidup ayah saya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih kepada panitia Islamic Educator Expo 2013 yang telah memilih esai anak saya Haris Lukmanul Hakim sebagai 20 esai terbaik. Perkenankanlah, nama saya Nasin El-Kabumain. Saya bekerja di P4TK BMTI, ya, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri. Sebelumnya saya juga bekerja di Balai Penataran Guru atau sekarang disebut dengan LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat, sebagai instruktur, ya, atau pengajar. Tapi sekarang saya bertugas di Jakarta di program bermutu, yaitu program Better Education through Reform Manajemen Universal Teacher Upgrading, ya. Sehingga jarang untuk di Bandung untuk sementara ini. Mungkin anak saya memilih saya sebagai murabi dan tokoh inspiratif karena saya memang sering menceritakan kepada anak saya betapa sulitnya pada saat saya dulu belajar Islam. Saya lahir di kampung yang boleh dikatakan jahiliyah, ya. Mereka masih pergi ke kuburan, ya, untuk meminta berkah dan sebagainya, walaupun 100% agamanya Islam, tapi tidak ada masjid, tidak ada pengajian. Sehingga saya belajar secara otodidak, ya. Alhamdulillah pada kelas 3 SD saya dapat buku kecil, ya, tentang tuntunan sholat, kemudian saya belajar sendiri, ya. Sejak kelas 3 sudah sholat, tapi sholatnya itu lucu, yaitu sholatnya itu setiap rakaat saya mesti ada salam. Kemudian pas kelas 5 barulah ada guru agama Islam dan saya belajar di sana dengan baik, ya. Begitu saya belajar agama Islam dan bisa mengerjakan sholat, saya langsung di kampung membuka pengajian di rumah saya yang muridnya cukup banyak, ya, ada sampai mungkin 50 orang. Kemudian ketika saya tamat SD, saya hijrah ke kota kecil Karanganyar untuk sekolah di sana. Kebetulan saya dapat beasiswa bersama dan saya bersemangat menyekolahkan. Pada waktu itu masih jarang sekali orang yang sekolah sampai di SMP, ya.
Nah, di SMP ini saya tinggal di rumah Pak Mustarjal, seorang petani yang menjadi majikan bapak saya. Bapak saya itu buruh tani yang suka bekerja di rumah Pak Mustarjal. Di situ ada masjid ya. Kemudian saya belajar agama, belajar membaca Al-Quran. Setelah kurang lebih 6 bulan belajar, saya bisa. Setiap saya pulang hari Minggu, saya mengajar lagi cara membaca Quran, juz amma di kampung saya ya. Alhamdulillah cukup banyak anak-anak yang juga belajar. Nah, kemudian saya hijrah ke Kebumen untuk sekolah STM dan langsung tamat STM tahun 88 saya pergi ke Bandung. Di Bandung saya bertemu dengan jemaah tabligh. Di situ saya belajar agama Islam dengan baik ya, dengan cara praktek langsung dari masjid ke masjid. Nah, kemudian dari situlah saya oleh wak saya itu disuruh pulang lagi ke kampung ya, karena tujuan saya itu mencari pekerjaan menjadi gagal ya. Nah, pada saat saya di kampung itulah saya menghubungi Pak Modim ya, atau pengurus agama di sana. Saya mengatakan kita harus melaksanakan sholat Jumat di desa kita ya. Alhamdulillah Pak Kaum setuju. Waktu itu membangun sebuah musola dan saya langsung menjadi khotib pertama ya. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan saya langsung pergi lagi ke Bandung karena ada panggilan kerja. Maka saya meninggalkan masjid itu. Dan alhamdulillah itu berkembang dengan sendirinya. Banyak orang yang pesantren sekarang alhamdulillah. Nah, di Bandung saya menjadi LPMP, langsung waktu itu saya mengusulkan untuk menjadi pengurus musola ya. Alhamdulillah dibangun sebuah musola, diberi nama At-Taqwa ya. Saya jadi pengurus dan juga sekaligus khotib yang sepanjang masa ya itu sendiri. Kemudian begitulah akhirnya saya dapat sekolah S1 sampai S2 dan saya kemudian berkeluarga, pindah ke komplek yang baru. Di situ juga saya menyatukan umat yang pada waktu itu kontok-kontokan ya, karena beda paham khilafiyah ya. Nah, kemudian bisa bersatu dan sedang dibangun masjid besar Al-Mujahidin ya. Nah, demikian pula tempat yang saya pindah tempat baru lagi, saya juga punya itu kewajiban untuk membangun masjid terus seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi inspirasi belajar saya, dan setiap hari memang saya mengadakan pengajian di rumah ya. Saya bimbing anak-anak saya ibadah Isya, ibadah Maghrib sampai Isya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Dan itu mungkin yang menyebabkan anak saya menjadikan saya sebagai tokoh yang inspiratif. Lain itu, saya juga menulis beberapa buku, banyak buku ya. Juga ada sekitar 400 buku yang saya buat, yang berbagai macam buku, termasuk novel ya, buku agama dan juga buku pelajaran. Itu yang mungkin membuat anak saya tertarik ya. Jadikan saya sebagai figur teladan murabi yang ditokohkan, dan dia ingin seperti saya. Dan mudah-mudahan anak saya bisa seperti saya, atau melebihi ya, dia menjadi pejuang yang menegakkan Islam kafah di muka bumi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah foto-foto kegiatan saya selama bekerja dan juga selama mengabdi dalam kehidupan masyarakat. Ini pada saat saya menjadi instruktur ya, atau asesor, bisa mendapatkan dari Pak Habibie ya sertifikat, juga dari Torben Penning ya, orang Denmark di Humana. Kemudian saya dengan konsultan Tawo Bapak Rahendro, saya di kolumnus di Bakin Online. Kemudian ini adalah permainan ya, saya sholat berjamaah dengan anak saya Haris di pinggir pantai. Ini masjid yang saya dirikan waktu Sabah ya, masjid yang tadinya gunakan untuk pembuangan seng ya, akhirnya saya perbaiki dan saya diangkat menjadi pengerusi ya. Ini saya dengan pengurus orang-orang perkebunan, dengan orang-orang Sungai Sugut, orang Sasak, orang Solok. Saya membina 2 orang murid ya. Ini adalah Janis Surayan dari orang Sungai Sugut dan Sultan ya dari Bima. Ini yang kemudian jadi khotib dan muazin ya. Saya meninggalkan Sabah Malaysia ya. Ini mereka sudah bisa menjadi khotib ya, baik Pak Jainis maupun Saudara Sultan. Ini adalah kegiatan saya pada saat saya berada di Sri Peri Estate ya, di distrik Sandakan, Sabah, Malaysia Timur. Ini adalah beberapa kegiatan baik khutbah Jumat maupun kultum pada saat malam bulan Ramadan. Ya, ini dengan Pak Jenis ya, di masjid yang dicat ya, yang tadinya jelek berubah menjadi masjid yang cukup bagus ya. Nah, kita perbaiki bergotong royong dengan masyarakat yang
sudah ada kepedulian terhadap masjid yang ada di Sabah, Malaysia. Ini murid Sultan, ini saya pada saat khutbah Jumat. Ini juga masih sama ya, kegiatan-kegiatan saya di sana pada saat malam Ramadan. Itu acara kuliah 7 menit ya, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat yang ada di perkebunan, karena kehidupan mereka sudah berbeda. Ini buku yang saya tulis waktu di Sabah ya, buku tentang kesehatan untuk anak-anak sekolah, juga buku biografi, dan juga buku novel ya, Ada Cinta di Malaysia. Ini saya pada saat khutbah Jumat ya di Sabah. Ada beberapa yang berkait-kait dengan kegiatan agama. Ini dengan murid saya ya di Silver Estate ya, ini anak-anak TKI yang tidak dapat sekolah di sekolah kerajaan, maka diadakan pendidikan. Ini acara hakikah ya di Rumah Haji Lambak. Ini Imam Muiz ya, Majelis Ugama Islam Sabah. Ini dengan Ridwan Donald di Sungai Sukut ya, bermain di kampung air ya, milik orang Bajau. Ini acara Maulid Nabi di masjid. Ini saya jadi kepala sekolah di Kebun Tokek Botak ya. Ini kalau malam hari mengajar anak-anak mengaji. Kemudian kegiatan agama ya, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu bisa dilakukan di masjid sebagai bentuk ya ceramah agama ya, untuk menambah wawasan pengetahuan orang-orang yang berada di kebun sawit, agar mereka menjadi ya, manusia utuh ya. Karena di kebun sawit itu biasanya mereka itu banyak melanggar ya, minum minuman keras, kemudian judi domino dan sabung ayam. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka ya, yang sulit dipisahkan. Hampir sebanyak orang yang namanya menggunakan Islam ya, Muhammad Haikal, Muhammad Syawal, tapi banyak yang ditato mereka itu dengan dianting ya, padahal mereka adalah orang-orang kita, orang-orang yang dari suku Bugis dan Sasak atau Timur. Ini mudah-mudahan tambahan tentang beberapa kegiatan yang saya lakukan ya pada saat tugas di Sabah, Malaysia. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan tentang tugas saya sebagai murabi dari Haris Munatib. Kami dan LDK Salim UNJ mengucapkan selamat Hari Pendidikan. Mari membangun pendidikan Indonesia dengan cinta. Wassalam.